Selamat datang di OT or Release. Kita sering membahas program-program roket paling terkenal di dunia para raksasa di Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Tetapi di balik kisah-kisah sukses global, tersembunyi perjuangan dan ambisi yang sama besarnya dari negara-negara yang bertekad membangun masa depan kedirgantaraan mereka sendiri. Hari ini, kita melakukan perjalanan ke jantung Asia Tenggara, Indonesia, untuk mengungkap warisan rekayasa yang dimulai lebih dari setengah abad yang lalu. Ini adalah kisah tentang upaya abadi Indonesia menuju angkasa, dan kuda beban tak terucapkan yang memungkinkan semuanya. Roket LAPN RX-250 lahir dari semangat nasionalisme dan kebutuhan untuk mandiri. Impian roket Indonesia dimulai pada awal tahun 1960-an. Pemerintah saat itu menyadari bahwa kedaulatan sejati tidak hanya di darat dan laut, tetapi juga di udara dan ruang angkasa. Dengan didirikannya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPIA, mereka meletakkan fondasi teknis yang serius. Eksperimen awal mereka, seperti roket Kartika 1, adalah langkah heroik yang mengukir sejarah. Tetapi untuk benar-benar membangun program yang berkelanjutan, mereka membutuhkan lebih dari sekadar prototipe yang sekali pakai. Mereka membutuhkan sebuah platform yang akan menjadi sekolah, laboratorium, dan gudang data alat yang akan mengajar satu generasi insinyur. Disinilah RX-250 berperan. RX-250 dengan kode RX untuk roket eksperimental dan 250 yang menandai diameternya dalam milimeter bukanlah senjata tempur, juga bukan kendaraan peluncuran satelit. Ia adalah cetak biru untuk masa depan. Selama hampir 2 dekade, dari akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an, roket berbahan bakar padat ini menjadi tulang punggung yang tak tergantikan bagi para insinyur dan ilmuwan Indonesia. Bayangkan roket ini sebagai mata kuliah wajib dalam rekayasa kedirgantaraan. Setiap peluncurannya adalah ujian, dan setiap penerbangannya adalah pengumpulan data mentah yang sangat berharga. Ia dirancang untuk menjadi sederhana, kuat, dan yang paling penting, mampu diproduksi sepenuhnya di dalam negeri. Prinsip utama LAPIA adalah, jika kita tidak bisa membuatnya sendiri, kita tidak akan pernah mandiri. Keunikan RX-250 terletak pada pencapaiannya yang konsisten. Dirancang untuk penerbangan suborbital, ia secara teratur mampu mencapai ketinggian antara 70 hingga 100 km. Mencapai batas 100 km yang dikenal sebagai garis KRMA adalah pengakuan internasional bahwa objek tersebut telah memasuki ruang angkasa. Artinya, roket yang sederhana ini secara teknis telah menyentuh angkasa luar dan kembali membawa data vital untuk studi atmosfer tengah. Stabilitas adalah kunci untuk mencapai ketinggian ekstrem tersebut, terutama dengan roket berbahan bakar padat. Para insinyur harus menyempurnakan setiap detail, mulai dari komposisi propelan HTPB-nya, daya dorong yang harus dilepaskan dalam waktu singkat, hingga desain sirip yang menjaga roket agar tidak melenceng saat melaju dengan kecepatan supersonik. Roket RX-250 adalah bukti nyata dari rekayasa presisi yang dicapai dengan sumber daya terbatas. Namun, kisah roket tidak dimulai di udara, melainkan di jalan. Jauh sebelum pemicu dinyalakan, roket ini harus diangkut dengan cermat. Bayangkan tantangan logistik untuk memindahkan instrumen ilmiah sebesar ini melintasi lanskap Indonesia yang beragam. Sebuah platform kargo militer harus dipersiapkan untuk membawa roket yang sudah terintegrasi ini dari fasilitas perakitan ke lokasi peluncuran. Momen transportasi ini, yang sering terabaikan, adalah bagian integral dari misi, menghubungkan meja gambar insinyur dengan titik lepas landas di Pamungpeuk. Stasiun peluncuran roket Pamungpeuk di Garut, Jawa Barat, adalah lokasi bersejarah bagi program ini. Dibangun dengan kerjasama teknis dari Jepang pada tahun 60-an. Tempat ini menjadi saksi bisu dari ratusan upaya LAPIA. Disinilah RX-250 berulang kali membuktikan kemampuannya membawa muatan ilmiah kecil dikenal sebagai pilot untuk mempelajari lapisan-lapisan atmosfer yang rumit, mengumpulkan data mengenai pergerakan angin, suhu,
dan tekanan yang sangat penting. Data ini tidak hanya untuk sains, tetapi juga untuk merancang sistem pertahanan dan perakiraan cuaca nasional. Ketika kita melihat citra RX-250 melesat ke langit, kita melihat manifestasi dari daya dorong yang luar biasa. Roket berbahan bakar padat memberikan kekuatan yang brutal dan singkat. Dalam hitungan detik, ia berubah dari objek stasioner menjadi bayangan yang melesat ke atas, meninggalkan jejak asap tebal lambang ambisi nasional yang terwujud dalam teknologi. Keberhasilan operasional RX-250 memiliki dampak berantai yang tidak terhingga. Program ini melatih insinyur, bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik keras pembuatan, pengujian statis, dan peluncuran dinamis. Setiap keberhasilan RX-250 secara langsung memicu dan memvalidasi pengembangan kendaraan yang lebih besar. Dari fondasi RX-250 lahirlah RX-320 yang lebih besar, kemudian RX-420, dan puncaknya, roket strategis militer seperti RHN-450 yang memiliki jangkauan 100 km lebih. Selain itu, basis data dan pengalaman dari RX-250 menjadi tulang punggung yang mendukung impian jangka panjang Indonesia, meluncurkan satelit ke orbit dengan roket buatan sendiri, yaitu seri RX-550. Roket RX-250 adalah pahlawan yang tidak pernah disorot dalam kisah kedirgantaraan Indonesia. Ia adalah simbol kemandirian teknologi, bukti ketekunan para insinyur Indonesia, dan pengingat bahwa untuk mencapai bintang-bintang, Anda harus terlebih dahulu membangun fondasi yang kuat di rumah sendiri. Terima kasih telah bergabung dengan Autorilis saat kami menggali lebih dalam kisah ini. Musik, sedikit lebih tenang menurut Anda. Apa tantangan terbesar yang harus diatasi Indonesia untuk meluncurkan roket orbital satelit pertamanya?